Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumsari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan laporan arus kas. Yang pertama, kita akan membahas materi mengenai laporan arus kas terlebih dahulu. Laporan arus kas adalah salah satu bagian dan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu memiliki 5 laporan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan arus laporan keuangan. Laporan arus kas sangat penting bagi perusahaan untuk menganalisa laporan keuangan atau kas di dalam perusahaan. Dengan adanya laporan arus kas, kita bisa mengetahui kemana keluarnya kas tersebut dan dari mana masuknya kas perusahaan tersebut. Dalam mengerjakan laporan arus kas, harus mengerti konsepnya terlebih dahulu. Laporan arus kas memiliki 3 komponen. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan ketiga ada aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Tujuan laporan arus kas bagi manajemen untuk mengevaluasi seluruh aktivitas operasional yang berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi serta sumber pembiayaan. Dengan arus kas sangat membantu manajemen untuk melihat kemampuan finansial perusahaan agar terhindar dari kesulitan finansial. Nah, bagi kreditur dari investor, laporan ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas serta kemampuan likuiditas. Dalam penyusunan laporan arus kas, berikut tips dari saya apa saja yang termasuk ke dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Ada 4 poin di dalam aktivitas operasional yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada laba tahan berjalan, yang kedua itu ada akun yang disesuaikan yang tidak berhubungan dengan kas seperti penyusutan, amortisasi, cadangan piutang. Yang ketiga itu ada aktiva lancar, dan keempat itu ada hutang lancar. Nah, di dalam aktivitas investasi itu terdapat dalam aktivitas investasi simpelnya semua yang di dalam ini terkait yaitu aset tetap, yaitu termasuk ke dalam aktivitas investasi. Yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan. Di dalam aktivitas pendanaan itu yang bersifat pendanaan jangka panjang seperti hutang jangka panjang, penanaman modal, pembiayaan dividen, dan penerbitan saham di dalam perusahaan. Di dalam laporan arus kas memiliki 2 metode pencatatan. Yang pertama itu ada metode pencatatan secara langsung dan ada metode tidak langsung. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh pencatatan tidak langsung. Sebelum melakukan pencatatan laporan arus kas, kita harus mengetahui neraca dan laba rugi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Di sini ada contoh yaitu PT Sejahtera tahun 2016 dan tahun 2017. Di sini kita akan membuat laporan arus kas PT Sejahtera tahun 2017. Sebelum kita melakukan pencatatan laporan arus kas, kita menganalisis terlebih dahulu neraca PT Sejahtera ini mana yang termasuk ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Kas dan bank itu kan tidak termasuk ke dalam laporan arus kas. Yang kedua itu ada piutang dagang. Piutang dagang itu termasuk ke dalam aktivitas operasional. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan 2017 mengalami penurunan pada piutang dagang. Mengalami penurunan sebesar 431.562.500. Yang kedua itu ada persediaan. Persediaan itu termasuk ke dalam aktivitas operasional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apa saja yang termasuk ke dalam aktivitas operasional. Yang termasuk ke dalam aktivitas operasional lainnya itu persediaan barang tadi ya. Ada 490 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 itu mengalami penurunan sebesar 46.875.000 rupiah. Yang
Selanjutnya yaitu kepada aktiva tetap. Aktiva tetap itu ada tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Yang termasuk ke dalam investasi yaitu tanah, bangunan, dan kendaraan. Karena investasi itu yang termasuk ke dalam aktiva tetap kecuali penyusutan. Tanah pada tahun 2016 500 juta dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 750 juta ribu rupiah dan ini termasuk ke dalam aktivitas investasi. Yang kedua itu ada bangunan. Bangunan pada tahun 2016 800 juta kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu 450 juta. Bangunan ini termasuk ke dalam aktivitas investasi dalam laporan keuangan. Laporan arus kas. Yang ketiga ada kendaraan. Kendaraan pada tahun 2016 250 juta kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 300 juta ribu rupiah yaitu termasuk ke dalam kegiatan investasi. Selanjutnya yaitu ada hutang jangka panjang atau jangka pendek di sini yaitu ada hutang dagang dan ada hutang bank. Hutang dagang itu termasuk ke dalam kegiatan operasional atau aktivitas operasional karena di sini hutang dagang itu termasuk hutang pendek, hutang jangka pendek, bukan jangka panjang. Apabila hutang bank atau hutang jangka panjang itu termasuk ke dalam pembiayaan atau pendanaan. Hutang dagang pada tahun 2016 yaitu senilai 800 juta ribu rupiah. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 400 juta ribu rupiah dan ini termasuk ke dalam aktivitas operasional. Selanjutnya itu ada hutang bank. Hutang bank itu pada 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 221 juta 250 ribu rupiah dan hutang bank ini termasuk ke dalam pembiayaan. Selanjutnya itu hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang di sini yaitu ada hutang bank. Hutang bank pada tahun 2016 yaitu sebesar 900 juta ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2017 itu mengalami kenaikan yaitu 300 juta ribu rupiah. Ya ini hutang bank ini termasuk ke dalam aktivitas pembiayaan. Selanjutnya itu modal, laba ditahan, laba tahun berjalan itu tidak termasuk ke dalam laporan arus kas. Yang termasuk ke dalam arus kas yaitu laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan ini pada tahun 2017 akan dimasukkan ke dalam laporan arus kas pada aktivitas operasional. Dan di sini ada dividen. Dividen juga termasuk ke dalam aktivitas pembiayaan sebesar 400 juta rupiah dalam laporan arus kas. Selanjutnya yaitu ada laba rugi PT Sejahtera pada tahun 2017. Di sini ada penjualan, net penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, dan sebagainya. Tetapi yang termasuk ke dalam laporan arus kas itu hanya penyusutan bangunan sebesar 62.500.000 yaitu termasuk ke dalam aktivitas operasional dan kemudian penyusutan kendaraan 68.750.000 termasuk aktivitas operasional juga. Selanjutnya yaitu di sini ada laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak itu termasuk ke dalam operasional dan masuk ke dalam aktivitas operasional. Nah, setelah ini kita akan membuat laporan arus kas 2017 PT Sejahtera. Nah, yang pertama kita masukkan di dalam aktivitas operasional yaitu ada laba 2017. Laba 2017 kita mengambil dari laba bersih setelah pajak yaitu 861 juta 562.500. Yang kedua itu ada penyusutan bangunan. Penyusutan bangunan yaitu sebesar kita ambil dari laba rugi penyusutan bangunan yaitu 62.500.
62.500.000. Yang ketiga itu ada penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan kita mengambil dari penyusutan kendaraan yang ada di laba rugi, yaitu sebesar 68.750.000 rupiah. Selanjutnya ada penurunan piutang. Tadi penurunan piutang yaitu sebesar 431.562.500. Yang ketiga itu ada penurunan persediaan yang ada pada neraca, yang ada di aktiva lancar, yaitu sebesar 46.875.000 rupiah. Selanjutnya kenaikan hutang dagang yang ada di neraca PT Sejahtera, yaitu hutang dagang sebesar 400 juta rupiah. Kita masukkan 400 juta. Nah, kita totalkan dari laba sampai ke kenaikan hutang dagang, yaitu jumlahnya 1.871.250.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada aktivitas investasi. Nah, di dalam aktivitas investasi itu yang termasuk ke dalam dalam aktivitas investasi yaitu pembelian bangunan. Pembelian bangunan kita lihat dari neraca, yaitu pembelian bangunannya sebesar 450 juta rupiah. Kita masukkan 400 juta. Kemudian ada pembelian kendaraan. Kita lihat lagi di neraca pembelian kendaraan, yaitu kita lihat pada selisih, yaitu 300 juta. 300 juta kita masukkan ke dalam laporan arus kasnya. Kemudian ada pembelian tanah. Kita lihat lagi di neraca, kita lihat dari selisih, yaitu 750 juta. 750 juta. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan aktivitas investasi ini pada arus kas, yaitu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Nah, pada penurunan hutang kas, karena untuk pembelian bangunan, pembelian kendaraan, pembelian tanah yang ada pada aktivitas investasi itu di neraca mengalami kenaikan dari 2016 sampai ke 2017. Jadi, di dalam laporan arus kas aktivitas investasi itu kita memberikan kurung atau di dalam kurung. Ketiga itu ada 300 juta, kita dalam kurungkan. Selanjutnya itu 750, kita kurungkan juga karena mengalami kenaikan. Nah, untuk selanjutnya itu ada aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan itu yang termasuk ke dalam hutang jangka panjang, dividen, itu termasuk ke dalam aktivitas pembiayaan. Selanjutnya yaitu aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ada penurunan hutang bank. Hutang bank yaitu kita lihat di neraca tahun 2017, hutang bank yaitu mengalami penurunan, yaitu sebesar 221 juta
kita dalam kurungin 221.250. Kemudian kenaikan hutang bank jangka panjang. Kenaikan hutang bank jangka panjang yaitu sebesar 300 juta rupiah. Kita masukkan 300 juta. Selanjutnya itu ada pembayaran dividen. Pembayaran dividen kita lihat pada neraca yaitu sebesar 400 juta pada tahun 2017. Kita masukkan 400 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan yaitu 321.250. Setelah semuanya arus kas yang sudah dimasukkan, aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, kemudian kita kurangi. Kita kurangi ini 1.500.000.000 rupiah. Kemudian ini juga aktivitas pembiayaan kita kurangi juga 321.250 juta. Nah, jadi penambahan kas pada laporan arus kas 2017 PT Sejahtera yaitu menambah kas sebesar 550 juta rupiah. Dari hasilnya itu dari arus kas aktivitas operasional dikurangi arus kas aktivitas investasi dikurangi arus kas aktivitas pembiayaan. Hasil dari penambahan kas yaitu 50 juta rupiah. Hasilnya itu dari pengurangan arus kas aktivitas operasional 1.871.250, kemudian dikurangi arus kas aktivitas investasi yaitu 1.500.000.000, kemudian dikurangi arus kas aktivitas pembiayaan 321.250, kemudian penambahan kasnya yaitu sejumlah 50 juta rupiah pada tahun 2017. Kemudian saldo arus kas 2016 atau saldo kas awal pada tahun 2017 kita lihat di sini di neraca PT Sejahtera yaitu 100 juta rupiah. Kita masukkan arus kasnya 100 juta rupiah. Kemudian saldo kas 2017-nya yaitu 150 juta rupiah. Nah, kenapa 150 juta? Karena dari penambahan kas yaitu 50 juta ditambah dengan saldo awal kas 2017 atau saldo akhir kas 2016 yaitu 100 juta. Jadi jumlah saldo kas 2017 PT Sejahtera laporan arus kasnya yaitu 150 juta rupiah. Kita lihat di neraca PT Sejahtera. Di sini kas dan banknya itu pada tahun 2017 itu 150 juta dan mendapatkan selisih 50. Jadi sama saja laporan arus kas dengan kas dan bank itu harus sama sesuai dengan yang ada di neraca yaitu 150 juta. Jadi ini sudah balance. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk pembelajaran akuntansi laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.